Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan semuanya, Mas Rian, teman-teman yang lain. Acara rutin pembahasan Perbup pada kesempatan kali ini, Kamis 23 November 2023. Sebenarnya jadwal kita bahas 3 Perbup. Harusnya kita bahas 3 Perbup: pedoman penyusunan APBDes 2024, standar biaya umum belanja APBDes 2024, dan LKS Dinsos, lembaga apa nih ya? Kesejahteraan sosial dari Dinsos. Cuma Dinsos minta reschedule karena dia ada kegiatan, akhirnya dirubah jadwal besok. Rapat rutin Perbup dan Perbup rutin pedoman penyusunan APBDes. Perbup ini juga rutin setiap tahun, pedoman penyusunan APBDes dan standar biaya umum belanja pada APBDes 2024. Kami kira tidak begitu banyak hal yang perlu diperdebatkan. Mungkin tidak perlu banyak hal yang perlu diperdebatkan karena ini Perbup rutin. Kami hanya ingin tahu sebenarnya skema pedoman penyusunan APBDes, strategi, terus indikator, dan prioritas pelaksanaan APBDes di 2024 itu seperti apa? Apakah ada bedanya dengan 2023? Tentunya pasti beda, karena prioritas pembangunan harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan kabupaten juga. Jadi kami mohon penjelasan saja untuk pedoman penyusunan APBDes, bedanya dengan 2023 apa, skema prioritas temanya apa saja yang berbeda dengan 2023, dan yang Perbup SPU ini juga apakah ada perbedaan angka-angkanya, penjelasan di tiap-tiap cara belanjanya, apakah ada perbedaan. Kami mohon penjelasan itu aja dulu. Sementara itu monggo Pak Rian disampaikan. Pak Sobi, saya Pak. Saya gaya Pak Sobi, Mas. Waduh, sangat asik. Baik, Pak Kabak, mohon izin semua teman-teman untuk Perbup kita di Penyusunan APBDes 2024 ini secara kaidah normatifnya diamanahkan dalam Permendagri 20/2018 maupun Perbup 9/2022 tentang pengelolaan desa. Nah, yang berbeda daripada 2023 secara substansial tidak ada perbedaan dari segi sistematika. Makasih ya. Nah, ini ada dari segi materialnya yang berbeda, Pak Kabak. Dari segi
substansi pertama adalah sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan desa, jadi memuat prioritas daerah dan desa. Teman-teman Bapeda, mungkin kalau mau membaca sekilas perbuk kita di 2023 lalu, ada satu substansi yang tidak sinkron di situ. Diatur di sinkronisasi di pertama, tapi diatur lagi di hal-hal khusus lainnya. Jadi ada dua pengaturan pada waktu perbuk 2023 itu yang bikin bingung desa. Nah, di perbuk kita perbaiki seluruh terkait dengan prioritas yang ada di desa, kita atur di subbab sinkronisasi ini. Ini kita merancang sesuai dengan Perbuk 34 2023 tentang RKPD 2024. Ada prioritas 1, prioritas 2 itu sesuai dengan yang ada di Perbuk, yaitu satu itu terkait dengan jalan, banjir, dan kemiskinan ekstrim. Yang kedua itu adalah pembangunan visi misi Pak Bupati, terutama di Nawakarsa. Setelah kita menjabarkan prioritas itu sampai dengan tataran tertib kunci yang ada di Perbuk, kita menjabarkan di level desa, begitu nih. Nah, di level desa ini perbedaannya dengan tahun lalu, selain substansinya adalah kita mencoba meletakkan plotting kegiatan yang bisa dipilih desa. Kalau tahun lalu cuma sekedar prioritasnya stunting gitu ya, tapi tidak diberi guidance ini stuntingnya diletakkan di kegiatan mana. Jadi ketika teman-teman Bapeda ingin memonitor stunting itu di kegiatan mana, dia akhirnya kesulitan. Nah, akhirnya banyak terjemahan Pak Lapak. Nah, di tabel 2 itu kita memprioritaskan mulai dari Nawakarsa, prioritas desanya apa, kegiatannya apa, subbidang dan bidang. Kegiatan subbidang dan bidang ini adalah guidance di desa untuk menganggarkan prioritas ini di kegiatan apa di APBD-nya gitu. Nah, ini dibagi ke 9 Nawakarsa. Yang pertama Gresik Akas ini yang rutin adalah kesejahteraan aparatur, yaitu terkait serikat maupun tunjangan. Kemudian ini ada pelaksanaan implementasi Perbuk 38 2023 tentang desa siap gitu ya. Kita menganggarkan tidak fokus ke infrastruktur yang selama ini digembur-gemburkan, yaitu apa itu anjungan. Nah, kita lebih fokus ke jaringan tertutup maupun jaringan terbukanya gitu. Tabel 2 nih. Ya, tabel 2. Tabel 2 bukan tabel 1. Yang bawah. Nah, ini kita. Contohnya, jadi ketika desa ini melaksanakan implementasi Perbuk 38 2023 di Indonesia, mereka mau menggunakan internet maupun jaringan tertutup ya, mereka menggunakan kegiatan pengembangan SID nomenklatur rekeningnya 010408 di subbidang ini, bidang ini. Berarti kalau sudah ketahui bidangnya, berarti mereka bisa menganggarkan ini pasti dari ADD, bagi hasil ataupun PADES. Gitu. Nah, tabel 2 ini memudahkan kita meletakkan di mana mereka akan menganggarkan sumber pendanaan. Kemudian ada rutin yaitu IDM dan SDGs desa yang hari ini capaiannya baru 49% di seluruh Gresik. Kemudian ada digitalisasi PKK. Nah, di Gresik sebenarnya ini ada kemiskinan, perlindungan sosialnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya hanya dimaknai dari segi kemiskinan ekstrim, begitu ya, kita masih fokus itu, tapi kita juga mendukung lainnya karena desa itu bisa menganggarkan satu untuk dukungan beasiswa. Kemudian di bidang kesehatan itu ada jaminan sosial kesehatannya. Ada program rumah gakin itu bisa juga desa menganggarkan, ada juga permodalan usaha mikro. Dan yang gencar dilaksanakan sekarang itu yang ada di dana desa di penanganan keadaan desa mendesaknya. Ini menurutnya seperti itu. Nah, kemudian yang di Gresik Mapar ini ada pemberdayaan dan kegotong royongan terkait mitigasi baik itu di Kali Lamong maupun daerah terdampak lainnya. Jadi fokusnya di penanggulangan bencana banjir terutama dan pembangunan infrastruktur desa untuk perekonomian dan potensi desa. Kemudian di Gresik Agropolitan ini untuk ketahanan pangan, Gemakarya ini untuk pengembangan BUMDes dan termasuk amanah dari dana desa yaitu padat karya tunai. Yang Gresik Cerdas ini untuk infrastruktur pendidikan, yang Gresik Sehat ini stunting, kemudian TBC, kemudian pola hidup sehat dan penyakit tidak menular atau menular lainnya, sama KETSI. Nah, ini kami juga mengambil banyak dari ini isu strategis dari Permendes yang terkait dengan prioritas dan desa tadi belum keluar. Yang Gresik Barokah ada penyalahgunaan narkoba, yang Gresik Lestari yang terakhir ada TPSC desa, wisata desa maupun desa wisata gitu ya. Ini kayak dipotong ini Pak. Ini ya tabelnya. Nah,
Prioritas ini selain diambil dari RKPD 2024 juga kita ambil yang pertama dari rekomendasi IDM. Jadi IDM yang diinput oleh teman-teman desa itu ada rekomendasinya. Misalnya desa ini mengambil butuh pembangunan apa. Kemudian selain itu kita juga mengambil dari capaian SDGs dan kita juga mengambil dari isu prioritas dari dana desa. Ini tabel-tabel di sini kepotong Pak Sofi. Ini ilustrasi yang bagus. Kemudian sistematika berikutnya adalah prinsip-prinsip, tidak ada perubahan yang berarti Pak Kabak, tapi kita memberikan yang terkait dengan yang paling termutakhir begitu ya. Kalau dulu hanya transparan, batas kita melibatkan bahwa bisnis ini harus pupur, harus berbasis sumber daya manusia, harus open government, harus cerdas dan sebagainya, tidak substansial. Kemudian terkait prinsip kebijakan yang ketiga ya, kebijakan penyusunan PBDes ini terkait dengan struktur pendapatan dan belanja, tidak ada perubahan karena belum berubah peraturannya. Kemudian yang keempat terkait teknis penyusunan ini juga tidak ada perubahan karena belum berubah. Kita ambil dari Permendagri 20/2018. Yang terakhir hal khusus lainnya ini kami mengambil dari salah satunya Permendes rincian dana desa yang baru keluar pada tahun ini, bahwa desa-desa yang menanti yang pendanaan padat karya tunai itu dialokasikan minimal 50% untuk upah pekerjanya begitu ya. Ini juga kurang hal khusus lainnya ini. Di file terbaru Mbak Sofi. Yang revisi itu baru masuk Senin. Ya, betul Mas. Terus kami juga mohon untuk ditambahkan Pak Kabak ini terkait dengan pembayarannya siltapnya teman-teman di desa. Saya baru kalau tahun-tahun sebelumnya pembayaran siltap itu dilaksanakan akhir-akhir bulan begitu ya. Apa dasarnya kita memberikan batasan itu tidak ada aturannya. Jadi di pergub ini mohon nanti kita tambahkan bahwa pembayaran siltap itu berbasis dengan anggaran kas gitu. Kalau ada duitnya ya bisa dibayarkan. Kalau rencana UDES-nya, rencana kasnya desanya itu sudah siap, jadi bisa dibayarkan. Jadi seperti pegawai negeri itu bisa dibayarkan di awal bulan ataupun setelah pertengahan bulan tergantung kasnya siap. Untuk pergub pertama cukup Pak Kabak. Oke. Ada pertanyaan, tanggapan, masukan? Ini terkait Liga 1. Saya Mas Guru, pergub pertama Ini sudah kami bahas dulu. teman pelaksanaan ini. Sesuai. Kalau beda ada prioritas yang terlewat. Ada prioritas yang terlewat atau gimana? Pak mau tanya, untuk yang kegiatan sesuai kebutuhan dan kewenangan desa itu berarti ada kunci ya, itu buat fleksibilitas desa untuk memilih ya Mas? Iya, seperti itu. Jadi kalau TBC misalnya TBC itu kan ada pemberian nutrisi gitu ya Pak. Jadi desa itu memiliki kewenangan orang-orang yang miskin yang terkena TBC itu diberikan nutrisinya. Kemudian mereka juga bisa mengintervensi dengan rehab rumahnya, memberikan ventilasi maupun angin-anginan gitu lah ya. Nah itu semua tidak kita tuangkan di sini yang terkait dengan ini yang lebih detail kita tuangkan sesuai dengan kewenangan desa seperti itu. Tapi yang pokok-pokok seperti pemberian nutrisi kita tuangkan karena itu wajib. Apakah semua yang di sini harus dianggap desa atau mereka memilih? Ya mereka memilih sesuai dengan Jadi tipologi. bisa jadi desa nggak menganggarkan itu. Iya bisa jadi biasa nggak menganggarkan itu. Tapi yang pasti dipilih. Kalau desanya ada stunting harus milih stunting, kalau desanya ada TBC harus milih TBC. Kalau desanya adalah desa-desa yang berada di daerah intermittent Sungai Kalilamong, mereka harus memilih penanggulangan banjir. Itulah fungsinya nanti kita evaluasi BPDes. Pada waktu nanti kita sampaikan ke Bapak Bupati maupun Pak Sekda bahwa kita harus ada super tim untuk turun ke desa, yaitu PMD, bagian hukum, dinas-dinas terkait harus berbeda. Tapi ya itu karena nggak paham orang-orang yang menyampaikan bukan kita. Ya, mereka akan bagi kami juga. Ya, harusnya kita turun, evaluasi diri kita turun, kita mastiin prioritas anggaran desa ini harus mendukung APBD karena dana di desa di catatan Bapeda itu 800 miliar sampai 1 triliun per tahunnya, artinya 22 sampai 24%
uangnya Gresik itu dibangun di desa. Seperempat kulit kita itu dari desa, tapi selama ini kita ngapain di desa? Cuma ngasih pedoman, ngasih transfer, udah selesai pembangunan desa, tapi nggak pernah turun ya. Bapak udah pernah turun di Serembang? Enggak. Dulu, sekarang. Iya, iya. Pembangunan pernah turun ke desa waktu modal. Oh iya turun. Akhirnya kalau kita bebankan semua ke teman-teman kecamatan, kasihan kecamatan. Soalnya mereka nggak paham seluruh ilmu teknis yang ada di PU, PKP, apalagi yang di lahan, resource. Momen krusialnya pada bulan-bulan ini harus kita turun ke evaluasi residues. September harus selesai. Ini Mbak Mia, kami nanti ada perbedaan naskah Mbak. Kita kirim naskah yang terakhir itu hari Senin itu hasil dengan ini Mas. Dengan jadi ada perubahan yang berarti, tapi ada tambahan-tambahan dari teman-teman akademi PDI maupun BPD yang ada pada hari itu. Teman-teman kasih apa? Ya, saya menerima surat terbaru. Barusan ini tadi sebelum saya turun. Kalau di Sri Kambingnya terkirim Senin sore. Oh, Sarah itu. Aku kirim berapa bulan pertama itu hari Jumat Mas. Dan saya terima barusan. Aku nggak ngerti. Terus di approve di Selasa. Koreksinya cuma itu menghilangkan garis. Ya. Terus aku ngirim lagi hari Senin, dia approve lagi hari Jumat. Ini kan saya sudah tak percaya mau jadi Bapak dia. Saya nggak ngejauh sekitar tak pecah dulu, gara-gara nggak mau ngerjain RPJMD dia aku sudah kerja dia Ya, jadi saya terima surat barusan sebelum saya turun itu. Aku dulu, surat mana? Iya. Ya. Tapi orang lampiran. Iya. Soalnya aku udah diberi nomor Rizka barusan. Hasil rapatnya di sana Bang apa? Makanya saya tahu di situ ada bahwa kemarin itu sudah ada hasil rapat gitu. Ada di kuning KD, ada ada PDI, ya, dari kecamatan, barusan. Kita tak mau satu ngirim. Aneh, apakah ada draft lagi? Saya belum sempat tanya ke staf dari pas mau turun. Kalau memang nggak ada nggak ada yang perlu disampaikan hasil rapat kemarin, apa ada penting yang perlu disampaikan hasil rapat? Iya, hasil rapatnya itu adalah tambah-tambahan Pak Bambang, seperti tambahan prioritas gitu. Mereka misalnya ada posyandu yang kita tambahkan di situ. Jadi itu sudah kita highlight yang kuning-kuning, nanti ada tambahan dari teman-teman Kasipem maupun kecamatan lain yang hadir pada waktu rapat hari Selasa atau Rabu. Kirim aja soal. Iya siap. Untuk substansi lainnya tidak ada, itu penambahannya hanya di prioritas. Ada lagi? Cukup. Serasa susu ya. Pegel. Oh iya, Mas. Ya. Pak minimal itu dari apa macam-macam pengajuan ada satu gitu. Itu nomor 6 tuh kesulitan itu kan cuma kegiatan sesuai kebutuhan minimal ada satu yang disabilitas. Jadi nggak kelihatan kayak kosokan banget gitu. Kalau yang lainnya saling kan macam-macam prioritas kan ada satu gitu. Iya, Itu jadi adalah ada yang ini. prioritas satu gitu. Yang baru Apa sudah ada? jadi prioritasnya dia masih juga cerdas. Saya minta kamu ada prioritas sedikit cerdas gitu. Terus prioritas cerdasnya di RKPD apa dulu sekarang? Aduh, kenapa jadi Soalnya desa itu punya, jadi belanjanya desa itu adalah belanja barang jasa dan modal gitu. Jadi kita nggak bisa Cerdas sangat KPP bayar kota pendidikan, pula pendidikan. kalau di RKPD itu bersih cerdasnya itu terkait dengan jumlah DPT, kalau sertifikasi itu guru PAUD, infrastruktur pendidikan di Bawean, kampung bahasa, perguruan tinggi, mobil training untuk Bawean, itu yang workshop di Bawean, siswa SD yang kurang mampu yang menerima insentif, siswa SMP kurang mampu yang menerima insentif, jumlah mahasiswa yatim yang menerima beasiswa, UFAS, pelatihan videografis. Nah, kalau kita tuangkan di desa, misalnya yang siswa SD maupun siswa miskin yang menerima beasiswa itu sudah ada di Gresik Seger.
yang penerimaan beasiswa tadi bukan masuk Jadi bukan masuk di kode rekeningnya ya so sampun ada. diperbaiki kode rekeningnya aja. Kalau yang infrastruktur pendidikan itu dia bisa loncat kode rekening, tapi kebanyakan di sub bidang pendidikan. Jadi kita perlu buka Kemendagri 20 benar-benar yang lampirannya di situ ada beberapa pilihan. Jadi bisa loncat di situ. Jadi ada multi kegiatan karena di situ ada pemeliharaan gedung pendidikan, pembangunan gitu. Hah? Kosong. Gini. Apa itu konstruksi apa ya? Kalau bahasanya apa kalau kalian itu dia begitu? Kodifikasi mas ya. Jadi kodifikasinya kalau APBD itu cascading-nya itu mulai dari program, kegiatan, subkegiatan kan. Nah kalau desa itu dari bidang, subbidang kegiatan. Beda. Sebenarnya sudah ada itu, ya di pajak pemastian di awal tadi. Jadi nanti apa ini penyelarasannya, kegiatan yang ada di RKPD itu bisa jadi kegiatan yang ada di desa. Tapi kegiatan ini biasanya bunyinya umum. Nah, di situ ada output kunci seperti di RKPD itu masuk di prioritas desa itu. Karena di Permendagri 20 2012 itu dibatasi sampai dengan kode rekening 90. Misalnya 1, 2, 3, 4 ya berhenti terus dikasih lagi 90. Kita nggak boleh nambah. Jadi ketika ada tambahan prioritas desa, prioritas daerah maupun desa diletakkan di kode rekening 90 tadi. Jadi harus dipatenkan di sini prioritas desa itu kita masukkan. Misalnya jaminan kesehatan nasional, nggak ada itu di kode rekeningnya desa itu dimasukkan di nomor 90. Dulu kita pernah nambah sekolah perempuan, kemudian dievaluasi di BPKP tidak boleh. Jadi ini karena tidak boleh, jadi kita tambahkan langsung step yang detail-detail kita tambahkan di 90. Tapi desa bisa baca, 90 ini bisa digunakan untuk divisi, starting dan sebagainya yang sudah kita daerah. Siswi des itu kan selama ini itu desktop ya. Jadi tiap tahun dia bakal ganti terus. Nah ketika ganti tahun depan berarti database-nya itu harus ditransfer ke tahun berikutnya. Kenapa sampai hari ini sudah nggak bisa berbasis web base? Nah itu permasalahan ya. Terus foto soal nangkepnya des ganti udah gini. Ya. Itu ya pokoknya politik daerah, tapi tetap harus SID tetap ada. Jadi kedepannya Bapeda, PMD dan seluruh itu jangan lagi membebani aplikasi yang ada di desa. Ternyata hampir 12 aplikasi yang ada di desa yang digunakan oleh operator desa dan itu pun banyak. Dan isinya sama mirip-mirip gitu ya, Prodeskel, Appdeskel, SDGs, data desa center. Nah kedepannya gimana caranya melalui platform desa siap itu kita bisa gabungkan membridging itu. Minimal kalau nggak bisa single entry, dashboardnya harus terintegrasi. Nah, berarti ada open source yang bisa ditarik antara data tiap aplikasi di situ. Nah ini tugasnya Bapeda. Please, Bapeda sebagai sekretariat satu data, Kominfo sebagai wadah. Jadi sebenarnya terus sarana regulasinya sudah ada. Sekali di desa siap itu sudah ada. Ya pelaksanaannya aja seperti apa? Sudah api. Desa siap itu bagus. Jadi dia nyoba bridging beberapa aplikasi itu dalam satu aplikasi desa siap. Kalau saya kan sih itu TTEC tahun depan apa lagi? Sebetulnya desa lebih mudah gitu ya.
Ya mungkin tahun depan bisa ke Sri Kandi kan nggak perlu lagi Pak Beliau ingin via WA, ya, langsung tembus dari Sri Kandinya bagian hukum ke Sri Kandinya hadir. Terus rasanya kan sing duduk siji. Iya. Apa? Aku kan bapak dawa itu. Bapak das penting prioritasnya ini. Tahu. Udah? Ya, posisi Ya wis tak terus no. apa yang bunyi Ya, oke. Beberapa kali kami dengar desa itu bisa memilih, desa itu harus memilih. Pada saat harus memilih itu pada saat harus memilih itu artinya kita mengharuskan itu di posisi evaluasi. Ya. Bunyi tidak di sini? Di bunyi. Bunyi tidak? Mana yang ya itu tadi kan sebenarnya pilihan-pilihan yang dia sebenarnya itu tidak bisa desa tadi itu kan pilihannya gini, kalau memang di situ rawan banjir ya harus ada yang itu, kalau di situ ada stunting harus ada itu, tapi kan tidak bisa kita terus skema desa bisa memilih itu juga tidak ada, clear kata-katanya tidak ada. Itu saja satu kalau ngomong bisa tulis saja. Iya, karena tidak ada. Desa bisa memilih dan desa harus memilih itu tidak ada. Ya, so kok ngomong karunia kira-kira dari mana? terus lain aja Pak. Boleh. Di paling belakang boleh. Jadi memastikan supaya kecamatan mengevaluasi dengan tipologi maupun prioritas desa gitu. Ya boleh. Meskipun di regulasi yang lain sudah ada, tapi ini kan penekanan lagi juga. Siap. Bagian hukum itu pernah loh melakukan evaluasi. Pernah. 2016 ke bawah. Semuanya. Tahu nggak? 2016 ke bawah lah, mulai pelimpahan itu. Mulai pelimpahan. Capek kita. Serius evaluasi desa. Semua desa. Coba bayang bagian hukum. Karena ya terus terang aja itu karena jengkelnya kita gitu. Karena jengkelnya kita pengampu urusannya tidak jalan. Sampai kita seperti itu. Capek. Benar. Tapi harus kita lakukan. Nah, setelah itu ya kita tidak bisa ya memaksakan rencana, akhirnya jalan terus-terusan, membiarkan yang lain nggak jalan. Yang pasti kita sudah pakai mau nggak dipakai silahkan. Sampai lo nggak ada jambiro, Betul. Oh, siap. Iya. Jadi semua kita panggil, kita ada satu-satu. Benar benar prioritas. Memastikan bahwa pungutan itu ada dasarnya. Keluar iya. Tapi ya masuk ya terus-terusan bagaimana tak lucu. Ya jadi ya di keterangan lain-lain bab ilmu. Iya, soalnya memang hal-hal itu Sakit. Nah. Terus penulisan aja mungkin prioritas 1 itu 3 output. Betul ya? Iya. Prioritas 1
terus outputnya penanganan banjir, kemiskinan ekstrim, infrastruktur jalan. Benar ya? Karena klausulnya seperti itu. Output turunnya bukan berapa jumlah, berapa persen, berapa enggak ya. Tematik berarti tapi gabungan lain ya. Prioritas satu itu jadi kolom B, ya kolom B itu di mes saja. Mes prioritas satu itu terdiri dari output 3 output kunci. Nah, akhirnya nggak kebaca bahwa 4 dan sampai berapa 13 itu sebagai output 2 prioritas 2 program prioritas 2 itu tidak terbaca. Mungkin kita paham yang di sini separuh banyak pak di bawah kemudian nggak beda tapi kan nggak ngerti ternyata yang di tabel 1 mulai nomor 4 sampai 12 sampai 12 itu prioritas 2 itu nggak terbaca, cuma tulisan itu pak. Bayanganku itu saja ini malah output kunci itu jumlah persentase, tapi yang ini infrastruktur boleh sakarkan pada itu ya. Karena beberapa salah itu yang jadi menarik tadi disampaikan Mas Rian, lampiran 2 itu nanti bakal terbaca sumber pendanaannya dari mana. Itu yang hilang di tabel ini dibandingkan dengan tahun kemarin. Ya udah. Kalau ini memang jelas, oke, saya setuju, sangat jelas, benar ini daripada sinkronisasi penyelarasan yang kemarin, benar ini. Skema ini benar. Cuman tadi ya memilih dan harus dipilih itu harus clear. Pada saat kita berikan semua menu itu ke mereka, itu ya. Prioritasnya tetap berdasarkan pilihan mereka. Kita tidak pernah mengarahkan bahwa pengelolaan sampah itu harus. Pengelolaan sampah itu harus. Bukan pilihan dan kita tidak perlu menunggu evaluasi Monef APBDes untuk menyatakan sampah itu harus. Soalnya itu apa di anu aja langsung kalau semua orang mengeluh. kita nggak bisa langsung memastikan, sebenarnya bisa aja sih kalau kita mau lebih sedikit baca dikit, tapi sebenarnya yang harus memastikan desa ini punya TPST atau enggak itu DLH. Pengelolaan sampah, aku nggak ngomong TPST. Pengelolaan sampah, penganggaran pengelolaan sampah yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Kalau dia udah ada TPST kan ngapain? Ya. Nah, waktu evaluasi ini kan kalau kita secara keseluruhan kecamatan, ya kecamatan itu susah mereka membaca jakstrada segitu banyaknya. Tapi kalau teman-teman DLH yang teknis harusnya mereka juga paham kalau daerah-daerah yang dulu tidak ada TPST-nya di daerah wilayah selatan kan dibuatin yang deson gitu sampai banyak apa ini penyakit gitu. Ini kelebihan Perbup tabel 1. Ini kelebihan Perbup tabel 1. Sudah ada siapa OPD koordinator yang tidak ada di Perbup yang lama, ya kan? Salah satu kelebihannya ini. Gak diomong kan yang soal kelebihannya kan? Karena bukan perubahan itu kelebihannya seperti apa? Itu benar-benar turun OPD. Iya, makanya itu. Aku setuju.
Nah, harusnya wajibnya di mana itu nggak kebaca, tapi apalagi posisi sekarang mereka nggak bakalan paham, si UP juga nggak bakalan paham kalau kita nggak ngomong. Kalau kita nggak ngomong, mereka nggak bakalan paham. Kelebihan bab tabel 1 seperti itu. Kekurangan tabel 2, saya nggak ngerti alasan reason pastinya apa. Kekurangan tabel 2, hilangnya sumber pendanaan. Yang tahun kemarin itu ada clear, dan itu sangat membantu desa setahu saya. Setahu saya itu sangat membantu desa pada saat dia mau mengarahkan belanja ini dapatnya dari duit mana, belanja ini dapatnya dari duit mana. Tapi kalau memang ada reasonnya nggak apa-apa, karena setahu saya perbuk yang dulu yang satu kolom hilang itu ada reasonnya kenapa itu masuk. Padahal tadi juga disampaikan, dia juga ngomong bahwa nanti bakalan ketemu sumber pendanaannya dari ADD, DD, GAD, GADES, ketemu sumbernya itu, tapi nggak kebaca, malah hilang gitu. Iya, kamu mau ngomong apa? Jadi mereka teman-teman desa itu ketika tahu ini di bidang apa, pasti tahu sumbernya. Pasti tahu dari kebiasaan. Bukan dari kebiasaan, tapi memang dari perbuknya terkait dengan desa dan ADD kan sudah ada. Terus Permendes terkait dengan desa yang sekarang sudah bicara perbuknya itu juga, itu kan juga dibunyikan bahwa desa itu pasti bidang pembangunan, pemberdayaan tambah 10% untuk yang statusnya mandiri di bidang pemerintahan. Jadi sebenarnya kunci untuk pendanaan itu ada di bidangnya masing-masing. Oke. Kalau sumama itu memang bidang-bidang itu sudah ada baris kolomnya, pertanyaan saya sebenarnya kenapa dihapus? Sebenarnya cukup itu aja. Kalau memang ada reasonnya, ini apa nih? 2, 3. Nah, maksudku ini loh. Maksud saya ini loh. Apakah ini memang harus dihapus karena akhirnya jadi bikin desa kebingungan? Padahal setahu saya kenapa ini ada, menurut penjelasan yang dulu sumber pendanaan ini muncul biar desa tahu belanja ini didapat sumber dananya dari ini tidak boleh dari ini, bidang ini, kegiatan ini pendananya dari sini tidak boleh dari ini. Itu mereka clear. Menurut sepengetahuan saya itu. Tapi kalau memang mau dihapus, reasonnya kira-kira apa? Apakah karena mereka sudah tahu berdasarkan kebiasaan, atau mereka harus mereference regulasi yang lain yang menurut saya malah mendingan dijelasin sekalian? Oh, Yang pertama, kalau kita sudah tahu bidangnya, itu pasti kita tahu Mbak, sumber pendanaannya itu dari mana. Itu kalau kita memang yang di meja, jadi kita jarang gitu ya membaca tentang peraturan desa, ya memang itu kesulitan. Tapi teman-teman di desa itu paham kalau bidang ini sumbernya apa. paham berdasarkan kebiasaan ya. Kebiasaan yang pertama, yang kedua itu Dan dia bakalan mereference regulasi yang lain. regulasinya tentang Perbu ADD bagi desa sudah ada. Nah, ADD juga ada tentang keuangan desa. Kemudian yang tahunan itu kan yang keluar dari desa. Nah di situ kan kalau tahun lalu ada 3% untuk pemerintahan, ada 10% untuk pemerintahan yang sekarang begitu ya. Jadi jangan sampai jadi belenggu ketika nanti ada pergeseran sumber dana dan kita kunci di sini malah jadi permasalahan. Karena prioritas penggunaan dana itu sudah ada sendiri di perbu-perbunya. Berarti sebenarnya perbu prioritas penggunaan DD itu munculnya duluan ya? Malah belakangan.
Kalau biasanya modelnya gimana? Enggak Kak, November akhir ada Cek beberapa 23 atau 22? 22 atau 22? Kayaknya muncul duluan deh Didi. beda Pak. Harusnya satuan biaya sama pedoman ini yang dilaksanakan di Oktober November ini karena buat mereka pakem untuk menyusun APBDes-nya. 21, 22 kayak Saya duluan ya, DD-nya. Ya udah apa? Tidak Pak. Jadi 522 Yang apa itu? prioritas tanah desa. 21? Aku ini soalnya. Aku nek inget sekali itu yang 21. Nah aku sih DD itu dulu. Tapi kalau memang alasannya mereka nge-reference yang lain, biarin mereka mereference yang lain, regulasi yang lain. Jadi kita juga harus paksa lah baca regulasi-regulasi ada di aviasi. Dan kekhawatirannya adalah apa? Kekhawatirannya itu nanti tidak fleksibel, nggak apa-apa. Yang penting kan ada reasonnya gitu aja kan. Soalnya kan aku mau coba produksi lawas. Resmi utama itu karena di sini sudah di-bridging bidangnya, itu pasti sumber pendanaannya itu mengikuti bidang. Konstruksi mereka menyusun Permendagrinya sama Permendesnya di sini. Tapi alasannya memang itu ya. Alasan dihapusnya memang itu ya. Ya. Dihilangkan sumber pendanaan itu memang itu. Oh, gara-gara kakek kolom satu. Ya, yang pertama ya kita karena sudah menyusun tabulasi sampai dengan bidang ini kita harapkan teman-teman desa ini kan pasti sudah paham sumber pendanaan regulasi pendanaan yang sumber dana itu sudah ada regulasinya. Kemudian dinamika di desa yang dulu tidak ada untuk BLT muncul, dulu nggak ada 3% untuk operasional muncul, sekarang malah 10% semacam. Nah itu kalau kita pakemkan di sumber dana itu juga nanti ini nggak fleksibel gitu. Tapi kalau kita sudah opsinya untuk bidang itu pasti mereka bakal tahu sumbernya. Tahun ini bakalan ngeluarin pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa nggak? Iya, itu pasti setiap tahun ada. Kita Ada. Kemarin baru dibahas. logikanya kan saja ini dana desa itu keluar duluan karena ini ada sumber pendanaan yang lain. Makanya si Permendagri pedoman penyusunan APBD juga sebenarnya seperti itu. Mereka ngefiskan dulu punyanya Kementerian Keuangan dan lain-lain, fiskan dulu baru mereka keluarin pedoman penyusunan APBD. Makanya dia mesti telat. Ke bawah itu mesti ngenten itu Permendagri pedoman penyusunan. Harusnya seperti itu. Tapi kalau memang sengaja dihapus biar fleksibilitas muncul, monggo silakan. Karena saya juga tidak bisa memastikan detail-detail apa satu-satu, barangkali ada noda-noda di pertengahan jalan yang muncul harus kita hapus, harus kita apa, akhirnya jadi nggak fleksibel ya apa-apa. Apa cuma takut karena aku mau coba yang lama. Ada lagi? Kode rekening ya, Kode rekening bener ya wis, so? Yakin ya? Tapi yang sudah ada itu benar ya? Itu bagus sebenarnya. Sampai
Meleset, Pak. meleset. Karena ini nggak apa urutannya nggak berdasarkan Pergub yang kemarin, loncat karena ini ambilnya berdasarkan 9 Nawakarsa. Jadi 9 Nawakarsa itu bisa loncat-loncat kan, jadi nggak urut kan, kita ngurutinya berdasarkan Nawakarsanya. Mereka lihat, oh berarti ini sama gunang kode rekening ini. Karena loncat-loncat itu tadi kan, jadi akhirnya tak urut. Nah jero apa tabel itu tak urut kan. Khawatirku ngeslek sampai tau. Oke, untuk yang Pergub ini kalau nggak ada yang lain kita bisa ganti di Pergub SPU. Ada lagi? Enggak ya? Apa update untuk yang subbagian terakhir? Itu nanti disampaikan ya, Cak? Oke, yang Pergub SPU, monggo Mas Rian disampaikan. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya untuk SPU di desa ini memang nggak ada dasarnya. Jadi pada tahun ini kita mencoba untuk mendasari itu di Perpres 53, 33 perubahan Perpres pengemis gitu. Nah, nanti prinsipnya itu sebagai batas atasnya. Nah di Pergub kita harus paham bahwa belanja di desa itu hanya ada belanja modal, barang dan jasa, hibah basis itu nggak ada. Tapi kita tidak boleh memberikan itu ke uang ke orang lain begitu ya. Jadi misalnya ada untuk insentif kader itu jasa kader desa. Seperti itu. Untuk honorarium melaksanakan kegiatan ini di Perpres 53 dibolehkan. Nah kita mengambilnya untuk tim pelaksana kegiatan Barjesnya sama pelaksana kegiatan anggarannya. Pagunya yang dulu ada 3 pagu, kemudian yang di Barjesnya 2 pagu, kita sederhanakan aja yang di atas 50 juta gitu. Tapi untuk yang tim pelaksana kegiatan anggarannya di atas 14 sampai dengan 50. Yang biaya operasional 5% ini kayak yang ngambil di pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Honorarium peserta itu kita ngambil juga di Perpres 5 di Pergub kita Mas ya, Pergub satuan harga itu yang harus 10.000 gitu ya. Narasumber ini juga kecuali narasumber yang dari desa maupun dari perangkat desa maupun LKD lainnya kita taruh di bawah eselon 3. Yang penyelenggaraan ujian itu juga sama, kalau di Perpres 53 atau Pergubnya itu 1 butir soal sekitar 100.000, ya di sini dipaketkan 2 juta karena di Pergub ketiga D itu ada 100 butir soalnya. Moderator, wawancara sama, peradilan juga sama, ikuti Pergubnya Maslek. Kemudian untuk operator desa ini kita memberikan muatan lokal sendiri Pak Kapol. Jadi kalau ada siswi des ini 750, yang lainnya 500, yang lainnya lagi 150. Nah ini perbedaannya kita menelaah dari trafficnya maupun dari beban kerjanya. Kalau siswi des tiap bulan, tiap hari itu pasti diupdate. Kalau SID sekarang prioritas, maupun register desa itu juga prioritas, ini juga diupdate tiap hari. Tapi kalau yang SID, DBC, Prodeskel, lainnya itu bisa periodik, semesteran ataupun setahun sekali gitu ya. Nah ini semua sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Kalau di Pergub yang lama diberikan sampai dengan 4 bulan, 6 bulan, dan di sini kita semua serahkan ke desa, mau dia berikan full 1 tahun atau hanya 4 bulan, mau sesuai dengan kemampuan keuangannya. Ada honorarium juga ketika di dari pemilihan kepala desa maupun BPD, itu juga muatan lokal. Kemudian pengamanan patwal ini juga muatan lokal. Jasa kantor, kebersihan ini juga muatan lokal, kita ambil dari Pergub tahun lalu begitu ya.
Nah kemudian jasa kader desa ini kita ambil ini juga melakukan lokal dari tahun sebelumnya, tadi kita tambahin misalnya ada Bunda PAUD, Pokja Bunda PAUD, ada kader lingkungan, ada kader pendamping TP, jadi kita ambilkan dari prioritas yang diusaha BPJS. Kalau dulu hanya ada kader insentif posyandu kalau nggak salah, atau kesehatan. Kemudian untuk belanja penggandaan ini sama, jadi bentuknya maslek, termasuk kelaminnya, prasmanannya. Tapi di sini kita tambahkan PMT-nya untuk posyandu, nutrisi TB maupun stunting. Saya sudah pernah minta ke Dinkes waktu rapat dengan Lihat Bisa, nggak dikasih. Sebenarnya paket stunting sama nutrisi itu untuk apa aja gitu ya? Ini kita berikan ke saya, wah ngerti ilmunya aja. Tapi biar desa tanya ke Puskesmas begitu ya. Kemudian jalan dinas dalam daerah ini sesuai dengan bentuknya Maslek. Kemudian untuk luar daerah juga sesuai dengan bentuknya Maslek. Nah untuk rapat ini kita batasi rapat yang di luar kota hanya untuk paket full board. Jadi kalau paket half board, full day, resident nggak boleh di luar kota, bisa dilaksanakan di desa masing-masing gitu ya, atau di Perindah. Kalau mereka mau menginap misalnya di Batu, di Malang lainnya harus kegiatan itu harus full board. Ini standarnya kita sebenarnya pakai standarnya yang ada di Perpres 53 ya, seperti terbitnya Maslek. Nah kemudian yang SPT pajak ini dan lain-lainnya itu sama seperti tahun sebelumnya. Untuk penjelasan kita menjelaskan tiap honorarium tadi apa, termasuk penjelasannya ini ya sama dengan terbitnya Maslek. Kalau ada narasumber dari penyelenggara ya 50% begitu ya. Kemudian narasumber ini misalnya hanya digunakan untuk pelaksanaan bimtek gitu ya. Kemudian apa lagi bacanya ya, seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, FPD dan lain-lainnya tadi tidak boleh diklat. Kalau diklat kan lain gitu. Honorarium seperti operator desa, pengaruh ujian, P3D ini kita ambil dari beberapa Permendagri yang sama untuk menjelaskan seperti P3D ada Permendagri 66 2017 begitu ya. Kemudian untuk operator ini tidak ada Permendagri tapi ada perbuknya. Perjalanan dinas ini sama seperti yang punya Maslek, penjelasannya kalau dalam daerah harus 8 jam. Apa ini bentuknya itu ada biaya transportnya, akomodasi, ada penginapan hotelnya. Sementara itu untuk satu biaya. Monggo Mas Lek, yang perlu dikomen apa? Ya monggo. Ini memang dibangun dari bangunan. Ini sengaja nggak ditaruh di ATK Mas, termasuk ATK terus proses ini terus justru merefer ke perbuknya pembangunan lagi. Mohon maaf, mungkin dari penjelasan tadi ini terkait dengan jalan dinas untuk penginapan di bagian. Maksudnya di SBU kita untuk standarnya, maksudnya pejabat itu untuk penginapan itu 400. Kalau di sini kan 500. Maksudnya ini kan untuk kepala desa istilahnya mungkin seperti. Sedangkan di Pemda maksudnya untuk pejabat itu kita 400 masih sama dengan tahun kemarin 400 ribu untuk penginapan. Berarti itu kelebihan dulu ya? Iya. Oke Mas. 400. Kalau saya kata 400 maksimal. Oh iya 400 ya. Iya. Ya, untuk yang itu kendaraan di sini kan diatur cuma untuk yang kendaraan pribadi. Kalau di desa itu tidak pakai ada yang plat merah. Kalau di sini dikasih pribadi saja. Terus Saya lagi masuk gimana? yang penjelasan biaya transport Oh, itu kan kendaraannya munculnya cuma pribadi. Oh, Terus gitu. sebenarnya kan maunya untuk dinas kan juga ada yang bisa. Nanti kendaraan dinas yang biasa. plat apa mungkin ya? Itu kendaraan dinas kan kendaraan Pokoknya ini berlaku untuk pribadi atau dinas itu ya? Iya, kedinasan atau kendaraan. Posisi ini kendaraan dinas yang desa itu kendaraan apa? Operasional apa?
Atau itu pinjam kepala pakai, desa itu kan pinjam pakai atau gimana? Oh, nggak gitu. Miliknya desa. Oh, desa. Plat nomor. Hibah. Bukan. Kalau mobil ya tetap miliknya Oh, asal tetap desa. abang. maksudnya ada kendaraan Dipakai, pribadi. kan? Maksudnya kan Itu desa beli tapi Oh, Dia desa desa sendiri. sendiri. iya BBM-nya kan bisa tetap. ya Masa kendaraan plat abang? siaga lah. Kalau desa itu banyak plat merah Oh, loh. masa plat merah? Ya, Masa plat merah? di kepala desa itu kadang dulu dapat ya, dapat. Setelah ini ganti tapi tetap Itu kalau yang dari Pemda. Keluar kota Saya kan tuku diri. Masa Enggak. plat merah ya? plat merah mobil bisa siaga. Kan pemerintah. oh iya kalau desa sih agak Abang. Ya ambulan. udah, desa itu kan pemerintah. Ya makanya kalau dibatasi kok kendaraan pribadi kan nanti ya plat merah. 16 gitu ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Terus ini juga 1 liternya beda, makanya kalau di kita itu 7 kilo, kalau ini 10 kilo. 10 dan 10. Ciporo sih 7 kilo. Tidak tambah kiri tuh. 1 liter 7 kilo, ini kan 1 liter 10 kilo. Tapi 7 kilo nih ya. Iya. Oke, siap. Kalau mau disamakan. Campur. Iya. Kan awam kan Jangan tadi kan bapak- Kasihan, presiden. kasihan. Calon- Biar calon- bapak terus Pak ya. Sodi. Biar makanya kasihan kan 10 kilo kan jauh. 7 kilo aja. Itu anu apa bayarannya itu mesti 2.500 cc ke atas. Mobil-mobil kadang-kadang itu kan Boros ya, ada jadul-jadul, boros. Ada Tambah 7 kilo, Mas, ya? kendaraan. Oke, siap. iya bed di samping itu juga beda kalau bedanya antara sepeda karo mobil. Tapi ini sama ya, hanya kendaraan roda 2 Lah yo sama. makan itu kalau bedanya. Kalau ada berapa, Mas? 7 kilo. Sama, melakukan sama, kan ekspor juga. Iya. Terus? Naik motor piro? 7 kilo juga. Iya. Iya tak? Karena ekspor nanti kan Oh, tak kira benar bedanya sing mobil 7, sing motor 10. Tak kira salah kan itu sopi. terkait pemberian makan di MT itu kalau nggak salah dinas kesehatan KB itu ada punya kegiatan untuk pemberian pada MT? iya ada itu juga sebenarnya kan belinya kan enggak harus umpama susu terus untuk beras soalnya kan ada kebutuhannya biar nggak jenuhannya yang diberi itu tidak bosen jadi kadang pakai Kalau dipakai malamnya gitu ya, takarannya isinya tiap hari diganti. iya biar nggak bosen. PMT itu ada PMT stunting, PMT orang ASI, iya orang tua AS, PMT, apa namanya? terus Ada PMT memang ada. jadi kasihan ya ini lemburnya makan lembur atau apa Ah, ini iya. kan ada kegiatan kayak pemilihan kepala desa atau apa kan lembur itu jadi kasih Iya. Kalau tuh ini ini tidak ada tapi nggak pernah ada di desa. nggak bisa Lembur gitu. ini kalau penulisan di Kita ikut juga lembur, alasannya lembur terus soalnya Iya, monggo. operasional mereka iya sore. iya Pak Kades itu lembur. Pak Kades itu lembur 14 jam sedino. Jam dinasnya 8 jam, Iya, iya. lemburnya dia 14 jam, 16 jam. terus terkait penulisan ini ada double yang menimbang mengingat 11-12 sama Memang 11-12 itu angel bedanya. Beda tipis. Ada lagi? sebentar Oh, Terkait donor tim legislasi peraturan desa. itu legislasi peraturan desa. Yang tahun kemarin ada? Nggak ada kayaknya. Kami buat jalur tim pedoman apa penyusunan BPJS. Masalahnya penyusunan BPJS itu nggak ada timnya. Tes yang lain, tes tentang keamanan apa. Kalau perdes itu juga kalau ini, tapi boleh bentuk itu. Maksudnya nggak dia. Maksudnya juga boleh tim bentuk nopo ae. Tim jaga malam, tim evaluasi jaga malam, tim monitoring jaga malam. Nah, kalau yang seperti di kabupaten kan ada tim properda. Iya, benar.
bisa itu apakah dikeluarkan? perkiraan satu tahun sampai berapa perdes? Mungkin biasanya satu atau dua Lebih terkait di luar peraturan perdes kepala rutin. desa. Di luar perdes rutin. Peraturan kepala desa. Perkakis ya kadang sampai 4. Jadi karena tiap kadang kegiatan PLTDD itu kadang dikeluarkan perkakisnya. Kita itu ada Pak, tim provinsi rutin Pak, seminggu saya sampai minggu Pak. Ya ini maksudnya ya ini. Apakah itu dimasukkan tim kegiatan seperti Boleh, cuman nggak usah diawal. Maksudnya kasihan itu. Enggak ada, bukan. Oh, iya. ya itu berarti Ya, Nek, kalau diperbolehkan dia masukkan, jangan diambang. Begitu. Kalau memang diperbolehkan masukkan. Kita juga masukkan ke Legowo. Aku nek gak ono nang perbukitan Legowo gak dibayar. Karena ini exclude ya. Biar proper dan di tok dari itu. Kayak modal terus nggak usah download tok itu SK. Mau nanya lagi, terkait untuk yang BPJS itu di PMD atau desa banyak untuk kepala desa? BPJS kesehatan. Iya. Ada 4% APBD, 1% dari dana desa. Harusnya itu BPKD semua. Berarti di PMD namanya BPA-nya PMD. Nah, itu sudah diatur mas di pergub terkait dengan kitab sama tunjangan. Di situ ada kriteria berapa persen itu. 4% dari APBD, 1% dari APBD. Nah, itu kalau nggak ada perubahan ya Pak Legowo. Itu sudah ada kan kemarin ya. Nah, pengiriman pernah ada yang tanya namanya untuk yang objek orang berobjek pajak kan beda dengan yang di BPKD penagihan SPPT. Oh, SPPT. Yang nggak paham mau gini tahun lalu apa? Ini Apa maksudnya? SPPT kayaknya udah disamain ya. loh, Kurang nggak? Ini kurang nggak? loh, Angkanya? loh. Saya nggak tahu terkait mungkin anggaran atau enggak. Nah, tapi Jasa kalau penyampaian SPPT iya, begitu, Mas. kalau di DPKAD itu kan untuk penyampaian SPPT itu 1.500, kalau yang penagihan PBB 2.000. Itu kok mas? Monggo. Pokoknya kan itu nggak kerja itu deh, sesuatu deh. Berapa ya? Loh, monggo Mas. Nggak Cuma ada pertimbangan nggak tahu makanya. Nggak cuma berapa ya? Itu bego tarik kelompok, kecamatan terus kerja itu nggak dibagi 40. Berarti ya, jadi jasa seumpama ya, jasa penyampaian SPPT si BPKD ngasih no. Iya. Itu untuk yang SPPT kan di speknya jasa penyampaian SPPT buku 1 dan 2. Ya. Itu per lembarnya 1.500. Ada sama mas, beli mas. Ada sama beli. Oh, enggak, buku satu itu sampai dengan 200.000, buku 2 itu sampai dengan 500.000, buku 3 itu sampai dengan 2 juta, buku 4 itu 2 juta ke atas, buku 4 itu sampai 5 kalau nggak salah, 5 juta ke atas buku 5. Ya, penagihan PBB 2.000. Apa ya tadi nggak tahu tuh buku ya. Pembagian buku, maksud buku PBB yang di PBB itu 1 sampai 5 itu berdasarkan angka tagihan berapa yang harus dibayar. Buku 1 itu di bawah 200-an ya, aku lali 100.000 atau 200.000. Lah, kenapa buku 1 2? Kenapa buku 1 2? Karena buku 1 2 yang dianggap buku 1 2 itu ya 1 2 nya coba ditanya yang tentang gede kamu. Oke, buku 1 itu 100.000, buku 2 itu sampai 500, buku 3 sampai 2 juta, buku 3 ini ya. Buku 3, buku 4 itu mana ini?
Buku 4 itu di atas 2 juta sampai 10 kalau tidak salah, atau 5 juta. 10 juta ke atas itu buku 5. Kenapa hanya buku 1-2? Karena kebanyakan masyarakat itu bayarnya di bawah 500. Nah, desa tidak dikasih apa tugas untuk buku 3 karena buku 3 itu rata-rata badan. Banyak yang badan. Nggak menutup kemungkinan sebenarnya buku 2 itu ada badannya. Makanya bukan atas nama pribadi gitu loh. Gitu. Alasannya kenapa hanya buku 1 dan 2 wong. Nah, jika buku telu sampai 5 semua buku maksudnya ya udah mampu dia. Emang dia dikongkon narik Petro. Emang dia dikongkon narik Terus gede-gede di sih. jalan Gede, tol. gede, aji. Nah, gitu aja. Sama kayak gitu. Nah, buku 45 itu kalau nggak salah 1 anak, pokoknya ada lah di atas 1 anak. Makanya di Pergub kita itu untuk BPKD mungkin untuk yang kelurahan nih. Ini kan untuk yang kelurahan itu bisa Nah, bisa makan desa. Sama. iya. Ada yang biasa. Serius kok, bener ya? 1.500 ya? Untuk yang Yakin ya? iya. Mungkin speknya disamakan Apa? speknya. Ini seperti jasa penyiaran SPPT buku 1-2. Sama. Sudah. Tapi alasannya itu, memang yang bisa bisa itu bisa. Yang si BPKD minta tolong itu satu. Ini lagi mas. Kalau dulu di Pergub lama itu munculnya itu kalau rapat itu dikasih ini apa ini pakem kontribusi begitu ya. Rekening jasa yang diberikan kepada masyarakat dan tulang Nah, sabu ya. bukan kontribusi Import import dulu 3 juta, 5 juta, ya. 2 Yang juta. tahun kemarin kamu ya sama. Nah itu nggak ada dasar ini. Karena penyelenggaraannya itu biasanya itu dari desa-desa membentuk panitia. Nah, kan penyelenggaranya desa sendiri. Kalau kontribusi kan bisa penyelenggara dari lembaga lain gitu ya. Ini sudah kita pakem di situ. Makanya aku ikut kesampaian pakai full pot orang per paket 1.50. Tidak ada kontribusi untuk pokoknya bantu kegiatan desa nih. Oh iya. Ini dihitung itu mbak Rare. Saya 3 hari 2 malam di Batu itu habisnya 2,5 juta, 2 juta begitu ya. Jadi masih ngatasi. Masalahnya mas, kalau di desa itu nggak cuma kamar sama makan minum, transportasi, honorarium narasumber dan punggawa narasumber yang mengikutinya itu semua dihitung di situ. Bawahnya Boleh kan oleh kakak bawahnya. Nah, ini gitu maksudnya sih. Kalau yang kemarin tuh kayak gini loh. bagi per Iya. PKT seperti Burung kecamatan Maksudnya dasar nggak ada. teman-teman kasih kecamatan itu numpang di acaranya desa. Kalau di pemerintahan itu hanya ada pemerintah. Kalau di Pemda itu memang ada kayak pelatihan itu ada kontribusi. Jadi OPD itu menyiapkan anggaran untuk mengirim diklat atau bintang itu kan. Itu penyelenggara lain kan. Iya. Pihak lain itu mengirim surat dengan rincian ini. Itu Faktanya mas sekarang penyelenggara ini kan desa sendiri. Iya Mas Sofi. Iya, itu sendiri. Lalu masa kontribusi. Panitia. Panitia kan desa sendiri. Panitia bisa desa sendiri atau yang kebanyakan itu kumpulan dari beberapa desa. Nah, masa itu biaya kontribusi kan enggak. aman ya ikut. Ikut dengan mas yang tak paket pakai. meeting ya. Paket meeting full berarti. Tapi oleh nggak paket meeting ini dihitung sekalian biaya bisnya, biaya narasumber, Beda. Paket meeting kan cuma makan minum penginapan, sama penginapan. fasilitas. Nah fasilitas lainnya itu bro, itu dianggap seperti itu. Kalau ada biasa disuruh kalau SPJ itu dewe kan aneh-aneh. Soalnya kalau paket meetingnya hubungannya dengan dengan hotelnya aja, bukan dengan kayak transport. Bisa. Dianggap yang menyelenggarakan transportnya itu adalah IO-nya atau Oh, lewat EO. Kalau lewat
Jadi saya evaluasi SPJ ini itu tuh mata. Ya kalau aku 1,75 gitu, 1 juta itu kalau cukupnya hanya untuk apa on the spot ya on the spot. Kalau kurang ya kan bisa dibutuhkan, mungkin panitianya bisa dibutuhkan. Kalau seumpama kurang ya nggak bisa dipaksakan itu Masih lebih. untuk itu. Ya, ini masih lebih. Ya, maksudnya kalau paket meeting penjelasannya bukan Untuk terdiri dari transport sama transport, narasumber enggak. Beda. Jadi itu hanya untuk penginapan sama fasilitas rapat. Nah, Pokoknya biar latihan lah. Kalau seumpama itu kalau sertifikasi juga banyak, untuk sertifikat juga enggak paket meeting enggak. Ada sendiri. Itu tetap bunyikan orang terpakai gini atau tetap kontribusi atau dikasih opsi kontribusi begitu, head cost kontribusi. Oke, masukannya pas rapat UI apa? Nah ini ya gak apa-apa, sementing paketnya itu cukup orang paketnya. Tapi biasanya kesulitan kalau menganggarkan paket meeting seperti ini tidak menginkludkan narasumber, bis-bisnya. Namanya paket saja. Tapi di sini kok muncul narasumber sendiri. Ini sorry. Kalau narasumber itu masuk tempat. Tapi kalau transportasi ya, transportasi ke lokasi itu ya. Ya, narasumber dari apa? Paketnya fasilitas untuk tidur sama makanya makan itu aja yang Sajane ini kan kontribusi, cuma kata-katanya aja yang dihapus kontribusi. atau mungkin terkait dengan pertanggungjawabannya bingung nih. Sajane ini kan kontribusi kan. Ini cuma klausul kata-kata kontribusinya aja yang dihilangkan. Ini kan mintanya kan paket meeting full buat penginapan tadi, cuma di dalamnya kan ada narasumber, ada transfer gitu. Ya kan ini tergantung negonya panitia aja berapa dia mau menganggarkan. Nanti dia berkontrak ya seperti apa kan? Makanya dengan EO tadi, berarti setiap kegiatan dengan EO. Bisa jadi. Ya mas, besok-besok ya panitia. Kadang panitia itu intinya aku ngambil PO dari tempat lain. Sebenarnya gini aja, mungkin untuk akomodasi tadi kan, maksudnya untuk yang paket meetingnya itu kan dikurangi atau maksudnya lebih kecil, setelah itu dianggarkan tersendiri untuk narasumber, transport, nanti EO-nya gabungan dari rekening-rekening itu, bukan paket meeting itu langsung. Soalnya di sini kan muncul narasumber sendiri. Kalau dipaketkan paket meeting berarti narasumber bertambah terusan. Berarti kan nambah. Paket meeting sudah ada pagu, nambah narasumber. Jadi ketemunya kan tidak seperti paket meeting sampai mengagetkan. Atau mungkin maksudnya kita bawa itu ini. Pada saat panitianya itu adalah desa atau kumpulan desa sendiri, nggak pakai itu, ya nggak pakai itu. Narasumber itu bisa dibayarkan dari anggaran narasumber sendiri. Tahu? Ya, meskipun paket meeting tadi juga seperti itu, pakai EO juga seperti itu. Jadi penganggarannya untuk yang namanya. Kalau itu kan tergantung spek. Iya. Apakah speknya pakai narasumber atau enggak? Iya, maksudnya gini, maksudnya kan EO itu kan gini, paket meeting itu kan sebenarnya kan yang diakomodir tadi kan cuma penginapan, makan sama fasilitas. Untuk narasumber berdiri sendiri, transport berdiri sendiri. Jadi penganggarannya seperti itu aja, tapi kalau nanti setelah itu di-EO-kan, berarti kan 3 tadi dijumlah baru di-EO-kan. Jadi penganggarannya tetap muncul 3 item tadi, transport sendiri, narasumber sendiri, paket meetingnya sendiri. Tapi pelaksanaannya di-EO-kan. Bukan paket meeting tadi kayak penginapan 1.700.000 untuk 2 orang plus narasumber plus transport di situ udah. Bisa bener sih. Tidak seperti itu. Ini prakteknya selama ini kan ada lebih preskripsi kan mau tahan. Akuntansi temuin 1 juta, 10 desa dikasih 10-an. Karena bunyinya kontribusi tadi. Padahal kalau dia walaupun EO
dia boleh kami menyelenggarakan fintech, dia nggak punya sertifikasi sebagai badan penyelenggara fintech, nggak boleh ada kontribusi. Cleopatra, Masa. Ubol Dewi, jadi kan difokusin dalam sepidara. Udah kejadian anak-anak gue difokusin dikasih, oh iya harus bersertifikasi dalam itu, oh coba aku kasih jadi anak-anak. Bukan ngono. Pada saat IO itu nggak kasih klausul nggak harus bersertifikasi, tapi narasumber kudu buat sertifikat. Wajib. Wajib. Betul nggak? Jadi apa aku? Nah iya wajib. Benernya, nggak dunia. Sebenarnya aparatur wajib sertifikasi. Narasumber. Nggak penting penjelasan. Penjelasan sih. Nah itu loh. Bawahnya lagi Pak. Narasumber bidang pemerintahan desa wajib sudah ikut DOT. Kalau diskuides wajib diskuides. Narasumber lainnya kalau undang-undang kan nggak perlu sertifikasi, kalau dia nggak perlu. Tapi desain ibu-ibu. Terus bidang pemerintahan kok saya beli sertifikat, saya beli sertifikat. Makanya BUMD ini tentang perencanaan pembangunan. Kan tetap juga desa. Kurang deh. Nah itu kan dia kan tetap juga dia bicaranya masalah desa Pemerintahan desa. Iya, tapi bukan khusus untuk pemerintahan desa. Isu Pak, ngomong Bidangnya pemerintahan desa. Pemerintahan. Ini kan dikunci supaya yang jadi narasumber harus punya sertifikasi TOT. Nah iya pada saat narasumbernya Oh iya masuk. gue kasih kewajiban untuk itu, tapi IO udah wajib no, malah kebalik-balik punya ini. Enggak tuh, itu kan kutipan sebelumnya. Soalnya kalau duitnya sudah punya sertifikat TOT dulu. Itu ada dua. Banyak desa narasumber. Itu sangat berbau. Iya, kalau memang iya, ya nggak apa-apa. Kita kan cuma butuh itu aja. Nek yakin karena di sini bilang wajib. Kalau nggak yakin ya nggak apa-apa, tak los. Besok. Ya, ngomong sob. Ada catatan Pak, belum ada catatan teman-teman. Iya nih, D itu kayaknya katakannya mana? Di tingkat apa? Tingkat 7. Tempat anunya apa? Malaikat Jibril. Tingkat itu. Di KM sore. Tadi tidak ada Pak. Tadi tidak ada. Sob, iki aku gak ngerti ini kekat atau memang awakmu belum sempat ngomong terus di telepon karo kabitmu pada saat itu. Hah? Lah iya lanjutannya apa sob? Soalnya perintilanku yang ngono. Sudah ada. Soalnya kalau kita verifikasi lapangan Tak paksa nama acara isu-isu mau kayak ini ya, sarapan berbulan. belum ada. Ini. Anak sob. Salah.
Wis ngomong ana ngono kok didandani kok ngono lho. Oh iya ada. Ya wis, untuk dandani ya. Oh mas, Ya iki lho. tingkat ini mantap. ini kan apa mbak? Lama tingkat provinsi. Ya provinsi mbak, Selaras. Selaras mbak. Terus gue tahun ini ya. Kok iso. Lo gak ono, saya kan menjagani tahun ini kok dikai sertifikasi ini apa karena KBI-nya sudah punya sertifikat. Sama yang apa tugasnya masih tingkatnya provinsi ini ya. Terus nggak usah pak, sertifikat. Sertifikat. Aku ini kan cuma takut sih. Aku ini cuma takut kenapa kok muncul kata-kata seperti itu. Ben aku nek ditakoki, Narasumber dulu kak. enggak, ben aku nek ditakoki iso langsung tak uncang lari aku malah jawab. Aku jawabnya ngalas mikir pendataan iya jelasan ini. Itu karena operator yang di kabupaten masih tingkatnya provinsi. Ya, kan ngono jelas iso. Awakmu itu pura-pura. Pak Sama sudah punya sertifikasi mbak? Belum. Hapusin pak, hapusin. Kalau Pak Jajan itu sampai ke narasumber pak. Kamu lumayan sob, separuh sob. Hapusin pak. Jadi yang moderasi. Dihapusin pak. Kalau aku kakak masih BKB sing keuangan, sing keuangan. Kabupaten. Iya Pak, semuanya dihapus. Ya sing di rumah. Awal kan pak. Ya Sofi narasumber. Terus gue loh, kan desa-desa ini nggak harus undang PMD, kecamatan juga bisa turun di situ lah. Pedino kecamatan nggak bisa sertifikasi. Iya makanya aku tolak takut bukan ngono sih. Nah, yang bidang pemerintahan ini ketokane dulu KPI punya sertifikat jadi Dan kami sekarang juga Punya sudah punya. ikan. dan sekarang baru punya sertifikat jadi nggak Ya. apa-apa ya. Sudah. Kayak baru dipindah coy. Sudah. Hapusin ya pak, hapusin pak. Sungkan nggak kayak apa buku nggak diundang kayak esok. Kalau sumbernya sebenarnya aku nggak sengaja. Aku lu diundang itu gak pernah teko. Tolong nggak? Yang Serius, saya, Pak. serius. Aku itu diundang gak tahu teko. Gak pernah teko. Karena aku lorati di sian. Serius. Kecuali hari ini ya, kecuali. Aku udah diundang nang luar kota. Gak teko. Serius. Kecuali hari ini. Karena aku ngomong juga, aku kepaksa hari ini. Tapi kemungkinan juga aku enggak ya. Mas, apa mas? Karena ada dua acara sama-sama di luar kota. Sampai habis pak, yang cek pak. Jadi Kayak juga pedine kok Pak Camat jadi narasumber dek harus tahu dapat sertifikat. Terus kata hukum kan duit TUT ngomong pemerintahan. Kenapa sih Pak Cek Pak? Kan? Terus kabeh Semua sama. C. C itu kabeh hapusnya. Aku cuma takut memastikan awakmu yakin tak pada saat Pak Camat Aduh yakin aja ada sertifikat. menerima Monopoli dewe. bukan mana berarti ini bukan Kayak gitu kalau ketua kecamatan asal. Narasumber bisa sertifikat. soalnya ini jelas-jelas dia mengeluarkan sertifikat aja tidak mempersyaratkan untuk dia tersertifikasi IO itu. Kalau Iya Pak. kayak itu JBK beli mau. Bener Mas Pegawa sini. SPJ ini. Ya masuk kan seperti itu. Nek memang awakmu butuh seperti itu. Enggak bener enggak usah diatur, bisa arah ke desa. Wes. Ya apa nek berbumi enggak usah dugaan. Ya salah siji, enggak usah sepakat mereka. Ya kan itu kan. Masuk adik kok ke Mendes lah, desa dikira tapi di sak mundur. Oke. Jadi asas rekognisi, tapi kok digandung. Ya sakjane sama. Aku dikei apa DD, dikei ADD, tapi kok batasi dengan 9 awak karsa sama aja. Maksud bohong. Ngomong masalah. Prioritas. Ya. Karena tak Permendes rinciannya nanti salah diatur rinciannya seperti apa. Terus Pak, seperti apa sih Pak? Kapan buku sendiri? Tapi aku itu penganut mazhab daripada tidak ada aturannya mending diatur. Nah, aku itu ngomong daripada tidak ada aturannya mending diatur.
daripada jadi brutal, mendingan kita jadiin agak keras. Aku ngomong daripada brutal, mendingan gak latihan biadab gitu. Gak latihan biadab daripada brutal. Jadi aku tidak pernah menyalahkan Didi, prioritas Didi atau Mendes. Aku juga tidak nyalahno Rian gawe patokan belanja sesuai nawakarsa yang sudah dipatok pada rekening yang lain. Tidak, bagus Pak. Ya karena kita ngasih rules ya, kita ngasih pedoman ya, biar sinkron, biar selaras, seperti kata bagian 1 dan bagian 2, biar sinkron, biar selaras. Kalau kita nggak ngasih rulesnya, kita nggak ngasih pedomannya, brutal itu wis apa terus pribadinya orang Indonesia, nah dia tuh brutal, membiarkan sesuatu tidak diatur itu brutal. Jadi itu kelakuan orang Indonesia. Mau diatur aja dia masih nggak beradab, apalagi nggak dia. Aku tuh penganut itu. Aku gak peduli banyak yang bilang obesitas regulasi itu udah peduli. Kalau memang kita butuh, kita pergi. Masalah obes atau enggak, kadang-kadang obes ya looks pretty. Oke, ada lagi? Penganggaran ini menjadi harga satuannya, asumsi harga satuan. Penganggaran kita nyewa. Makanya kan kalau 1 liter asumsi kita kan 20.000 atau di penganggaran ini kan enggak ada. di kos. Kalau etkos namanya etkos kan pelaksanaannya, tapi waktu penganggaran kan harus ada 1 liternya berapa ribu. Jadi itu untuk harga terkini, harga jalan terkini. memangnya kalau memang seperti itu ya masalah. Tapi kan Ya, masing-masing desa nanti bingung untuk menentukan penganggaran yang mau 1 liter tetap buat Saya tidak sama. jadi mungkin ditulis di sini 1 liternya. Kalau di kita itu 1 liternya dari 20.000 kan itu 20.000? Iya Sudah 20 ya. Iya untuk 2024. Tapi tetap dia pada saat belanja dia Ekspor. ini kan Penganggarannya skema aja. penganggaran. Skema penganggaran. Sama di sini nggak diatur di pasal itu, nggak ditambah namanya kalau melewatnya harganya bisa menyesuaikan harga pasar. Makanya kalau di sini kan tidak ada, hanya mengikuti ini aja satuan ini. Dasar tinggi juga. Iya, nggak diikuti. Kalau melebihi, makanya harga pasar ternyata lebih mahal itu. Ini soalnya Lebih harga pasar. apa standar untuk pengeluaran itu lumayan kan, jasa-jasa. Nah, sampai harga pasar mah belanja barang. Enggak. Ya, maksudnya Ada sebagian kan kayak fotokopi, kayak apa, kayak jadi untuk yang etkos Ya, itu fleksibel. hanya untuk yang perjanjian maksudnya. enggak. Jadi Makanya pembuktiannya nih, etkos. Contohnya kan, fotokopi itu udah makanya print. Itu tulis, iya. fotokopi terlalu Itu kan etkos itu makanya etkos kan real kan, real. Maksudnya kayak muncul kan. 500 miliar. Iya, makanya kan kalau melebihi kan berarti kan kalau tidak ada pasal itu kan tidak boleh. artinya dia bisa belanja lebih dari itu. Iya, mengikuti harga pasar. Perpres 53 itu syarat harga itu adalah batas atas untuk penganggaran dan tanggung jawab Pak.
Enggak, Ada- ada pasal. Ada klausul-klausul Mengikuti harga tertentu yang memang di situ etos itu bisa lebih tinggi dari harga-harga ini. Iya. Ya, Menyesuaikan tapi harga tidak pasar. semua. Iya. Tidak semua wong. Iya. Kalau nek koyo ngono kabeh wong rusak negara wong. Ya, tidak semua. Tidak semua yang belanja itu yang sudah kita standarkan itu bisa kita belanja harga lebih tinggi. Enggak kabeh. Nek koyo ngono, kalau pada saat itu memang harganya lebih tinggi, lakukan perubahan dulu. Artinya awakmu merubah standar harga satuan. Klausul-klausul sing model sing sampai itu klausul-klausul yang ad cost. Gitu. Tapi maksudnya gini kayak apa? Contoh kayak pembelian apa ternyata harganya lebih tinggi kan, masa nggak jadi beli? Apa? Contoh harga barang Apa? Ngoceng. itu desa, namanya desa. Ya, naskah harganya 10.000. Kalau nang pasare 12.000 Iya. ngoceng ngono kan ya. Iya. Ya tuku bener, Mas. Ya Biasanya tunggu ngono. tunggu sing bawah, harga di bawahnya. Tapi dengan merek kita akhirnya nggak muncul, nggak muncul. Akhirnya nggak menarik ya. Ya beli yang harga di bawahnya. Mungkin kayak Awakmu nggak oleh Di tuku. fotokopi, Bulu fotokopi. angsa. Gimana mau fotokopi? Awakmu fotokopi maksimal 300, awakmu nggak oleh meng-SPJ kan fotokopi itu 400. Iya, tidak boleh. Makanya kalau harga pasar dikasih harga pasar kan juga tidak boleh. Maksudnya kan kalau nggak dikasih menunjukkan harga pasar kan, maksudnya harga ini ternyata di harga pasar sudah tidak berlaku, maksudnya lebih tinggi di harga pasar. Berarti tidak boleh belanja. Lakukan perubahan. Berubah. Lakukan perubahan standar satuan ngawur. Oh jadi Tahu. ngawur. Iya, Saya. pertanyaan juga gitu. Ada Lentor ya di SSA yang lama itu harganya 15 juta, tapi di pasarannya sekarang itu harganya udah lebih dari 15 juta. Itu enggak suruh ke perintah faktor hargai. Dan itu akhirnya melakukan perubahan. Perubahan Iya. apa? Perubahan SSA. Usul. Iya, usulan. Sudah diubah. Sama Oke. sekali. Oh, ya juru-juru ta. Iya. Sing kos ngono kene lho, sing cuma fotokopi karo mamin tok kan iku. Karo bensinan. Juru-juru Mas, juru Mas. Iya, iya. Cepet deh itu, oh kalau Fotokopi mamin karo bensin. awakmu itu bagian pembangunan yang mengeluarkan titah SPU misalnya masalah ngomong. Soalnya kalau nggak dikasih batas, biasanya orang-orang desa itu enggak desa tuh. Apa ya? Kan wong desa ta? Bukan, Bapak. Loh ya gak ngaku desa deh. Oh, mendukung Bapak. Desa. Enggak, bukan desa. Ada organisasi pendidikan gitu Pak ya. Ya, salah satu organisasi pendidikan itu ketika mau bangun sesuatu, harganya tuh itu gede-gedein dari harga yang apa namanya itu kayak kayak gitu. Jadi kualitasnya itu nggak Markup. Iya, markup. Kalau orang desa jadi orang kota daerah sama aja. Iya, Mas. itu aja. Kementerian apa lagi dana-dana hibah. Iya, itu sering dibakar. Makanya ada SPU. Ada SPU, ada SSA yang verified, Ada pun desa ya. yang sudah diverifikasi oleh yang punya kemampuan untuk menilai itu. Nah, satuan biaya nggak sampai sama loh. Kalau itu detail harga pohon kita langsung supaya mereka merujuk ke SPK-nya kayak gitu kan. Sama soal pengelolaannya. Nih muncul, kata-katanya itu muncul. Dia merujuk ke ASPK, ASP, SPO Kalau yang mau belanja di sini nggak mau belanja modal itu nggak ada. kayaknya desa-desa. Cuma mengeluarkan keuangan desa muncul. Kau bisa lebih bantu kan? Muncul desa. Jadi nggak ngambang-ngambang juga. Mereka masih ada pedoman. Jadi sih kalau mas pengelola kan bangunan.
aman. Jadi baik. Iya, mau dapat sekolah. Pengadaan fakultas itu. Betul, pengadaan sekolah lebih murah, vakum yang sebentar. Terus vakum bilang apa? PU setor. Saya gitu. Pembangunan cuma ngetok-ngetok pedoman. Iya, coba. Ada lagi? Ayo. Ya, siapa? Ada lagi? Itu yang diundangkan yang melaksanakan kegiatan anggaran atau berdasarkan dengan tahun 2025 itu ada tiga bagi pengembangan kalau dengan kita sampai 50 juta, lebih dari 50 juta, itu dari 50 juta sampai 100 juta sama lebih dari 100 juta. Yang biasanya kita itu dah. Oh, Itu Iya. ya itu Rian. Tipikal orang yang nggak mau diatur. Iya, serius Rian itu. Dan aku gak ngomong salah loh ya. Aku gak ngomong salah. Karena Rian itu kan maunya semua serba fleksibel. Gitu. Nggak salah. Kenapa harus kita apa? Dia itu lebih mempertimbangkan kesejahteraan. Saja tidak ini apa nih? Sing teko pundi itu kesejahteraan ya, bukan kepastian dan juga bukan keadilan. Iya, tiga. Memang madhabe itu ana telu itu. Kesejahteraan, ada kepastian dan ada keadilan. Dia itu tipikal yang sejahtera. Jadi dia coba menyeimbangkan antara kepastian yang harus diatur dan keadilan yang hanya bisa diukur subjektif. Jadi coba menyeimbangkan. Karena kadang-kadang dari sakno, kadang-kadang dari itu seminggu aja nggak usah makan. Apa? Semua punya apa? Ada kelebihan kekurangannya. Ada lagi? Iya, kau yang siapa nih? terus apa? Malah di desa. Kegiatan di desa lebih Kegiatannya desa itu seperempat APBD yang hanya diatur cuma 30 halaman. Kegiatan desa itu seperempat APBD. Iya, makanya itu yang hanya diatur cuma 30 halaman. Sementara 3/4-nya diatur sama banyak regulasi. Enggak cuma di kita, tapi di pusat juga. Tapi memperhatikan juga kapabilitas aparatur pelaksananya. Jadi karena pemerintah daerah itu sudah brutal, artinya banyak diatur. Pemdes kan belum brutal menurut mereka. Oke, jadi cukupnya ada berapa referensi ini tidak ya pindah ke Jawa Bali. Mengatur pada SSK kabupaten itu kebanyakan di Sumkat kan nggak ada SSK kabupaten kayak dewi begitu masih dari sana. aku tuh kan kayak sepaksa. Terus tahunan ini masih. Sama ada sampai sini itu ada banget. Oke, sudah cukup ya pasal 2 sesuai ya pasal 2 sesuaikan dengan bagian-bagian yang ada di lampiran ya
lampirannya diganti terus tapi pasal-pasalnya nggak pernah diganti. Sesuaikan dengan bagian-bagian yang ada di lampiran. Itu lampiran itu ngomong standar belanja umum itu ono nang Romawi 1, jasa kantor Romawi 2, cetak pengadaan Romawi 3, Mamin Romawi 3 meneh. Cek kan? Ya. Sesuai dengan tarif. Terus ono berapa bintang pelatihan itu nggak ada dia man pasal itu. Dua ya. Oke, Sofi, revisi yang terbaru, ya, revisi yang terbaru. Terus aku nggak bisa menghilangkan klausul meskipun sudah ada di permen kita yang sudah mengelola SSH itu SSH yang punya Pemkab tetap harus apa tak hilang langsung ini eman harus dilatih kak karena bukan yang pengelolaan keuangan juga bikin mana ya? Oke, saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, masukannya. Semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berita lengkapnya, silahkan cek di laman website jdih.gresikap.go.id.